Shalom, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kulabora. Saya dari jurusan Sosiologi semester 7 reguler sore. Di sini saya akan membahas mengenai tugas review buku yang ketiga dengan mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial dengan tema Suatu kebijakan sosial publik terhadap penyakit Alzheimer di Amerika Serikat. Yang pertama, penyakit Alzheimer dan demensia lainnya. Pertama kali membahas tentang definisi penyakit Alzheimer atau AD dan membedakannya dari demensia lainnya. Ini menggambarkan betapa problematiknya untuk mendiagnosisnya dengan tepat sebagian karena sering bercampur jenis lain, tetapi juga karena dapat bervariasi antar individu. Selanjutnya memeriksa tahapan DA dan gejala yang menyertainya di masing-masing tahap. Ini kemudian mengalihkan perhatian pada teori bersaing tentang penyebab AD dan berbagai kerangka kerja untuk mempelajarinya. Meski penyakit model dominan dalam literatur bukan tanpa kontroversi, kemudian merangkum kemungkinan pengujian atau bentuk lain dari gangguan kognitif dan individu asimptomatik yang berisiko tinggi mengembangkan DA. Terakhir ini menyajikan data tentang prevalensi DA dan kematian di Amerika Serikat dan di tingkat global. Ini menggambarkan betapa problematisnya untuk mendiagnosis sebagian karena sering dicampur dengan jenis lain, tetapi juga karena itu bervariasi antar individu. Yang kedua, mendefinisikan penyakit Alzheimer dan demensia lainnya. AD adalah gangguan otak yang progresif dan tidak dapat disembuhkan, yang secara bertahap merusak ingatan, penilaian, keterampilan penalaran, kepribadian, otonomi, dan pada akhirnya fungsi tubuh seseorang. Meski penyebabnya tetap tidak diketahui, itu mengakibatkan hilangnya neuron terukur, kerusakan neuron jadi mereka tidak lagi berfungsi dengan baik, dan hilangnya sinapsis atau koneksi saraf yang melaluinya pesan diteruskan dari neuron juga dikenal sebagai penyakit Alzheimer yang menyerang terlambat. DA pada dasarnya adalah penyakit pada usia lanjut dewasa, meskipun gejala pertama yang terlihat dapat terjadi lebih awal. AD awal onset kadang-kadang dapat mempengaruhi orang-orang semuda 30, tapi ini jarang terjadi. Ketika AD berjalan dalam keluarga, itu disebut penyakit Alzheimer. Keluarga, penyebab yang mendasari, dan faktor risiko spesifik untuk DA tetap tidak jelas meskipun investasi penelitian cukup besar. Seperti yang dijelaskan dalam kriteria yang menggabungkan 3 perubahan penting. Yang pertama, mereka mengidentifikasi 2 tahap DA, gangguan kognitif ringan akibat dan demensia. Ini kontras dengan sebelumnya kriteria di mana demensia sudah terlihat. Yang kedua, mereka melamar kriteria tujuan penelitian untuk fase praklinis sebelum gejala seperti hilang ingatan berkembang. Yang ketiga, mereka memasukkan tes biomarker yang bisa menunjukkan ada atau tidak adanya DA atau risiko mengembangkannya, meskipun menemukan tes yang sederhana dan murah seperti tes darah tentu saja ideal untuk pasien dan dokter. Hingga saat ini belum ada tes yang menunjukkan akurasi dan kendala yang diperlukan untuk mendiagnosis DA.
Berdasarkan kriteria itu adalah kondisi ini di mana seseorang mengalami perubahan yang ringan namun dapat diukur dalam kemampuan berpikir yang terlibat oleh diri sendiri dan orang lain, tetapi lakukan tidak mempengaruhi kapasitas untuk aktivitas sehari-hari. Teori tentang penyebab penyakit Alzheimer. Menurut Komisi Lancet baru-baru ini, meskipun penelitiannya mengesankan upaya selama 3 dekade terakhir, mekanisme penyebab AD tetap tidak jelas. Ini telah menghasilkan serangkaian teori tentang penyebab DA. Beberapa di antaranya yang sangat mungkin bahwa banyak teori yang terlibat. Yang pertama, teori hipotesis kolinergik. Investigasi biokimia sistematis otak pasien dengan DA dimulai pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Harapannya adalah yang jelas kelainan neuron kimia yang ditentukan akan diidentifikasi, asalkan dasar untuk pengembangan intervensi terapeutik itu mengemukakan degenerasi neuron kolinergik di otak depan basal dan hilangnya neuron transmisi kolinergik di konteks cerebral dan area lain berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan fungsi kognitif yang terlihat pada pasien dengan DA. Namun, setelah 20 tahun, dominasi bukti dari berbagai penelitian menantang kebenaran teori kolinergik sebagai penjelasan untuk AD dan kehilangan dukungan pada pertengahan 1990-an. Yang kedua, hipotesis kaskade amiloid. Ketika ilmu kedokteran secara umum berpindah dari perspektif ilmu saraf sistem ke genetika dan biologi molekuler, sebuah celah muncul untuk menggantikan hipotesis kolinergik dengan hipotesis yang dianggap lebih kuat, yaitu hipotesis kaskade amiloid. Teori ini mengusulkan akumulasi berlebihan peptida yang disebut beta amyloid di otak yang mengganggu komunikasi di antara sel-sel otak. Akhirnya membunuh sehingga tidak menyebabkan. Ketika protein besar disebut protein prekursor amyloid diaktifkan, itu dipotong oleh protein lainnya menjadi bagian yang terpisah, lebih kecil, dan dalam keadaan tertentu. Salah satu fragmen yang dihasilkan adalah beta amyloid karena secara kimiawi lebih lengket daripada fragmen lainnya. Ia terakumulasi secara bertahap. Pertama, membentuk kelompok kecil yang disebut oligomer, kemudian rantai dari kelompok yang disebut fibril. Akhir tahap adalah plak beta amyloid yang mengandung gumpalan, lembaran, dan zat lain yang dianggap sebagai karakteristik otak yang terpengaruh. Menurut hipotesis kaskade amyloid, tahapan agregasi beta amyloid ini mengganggu komunikasi sel ke sel dan mengaktifkan sel kekebalan. Sel-sel kekebalan ini pada gilirannya memicu peradangan yang akhir menghancurkan sel-sel otak dan menyebabkan demensia, penyakit Alzheimer. Meskipun miliaran dolar dihabiskan lebih dari 2 dekade pada biologi dasar dan uji klinis ekstensif yang berfokus pada terapi dan vaksin untuk memodifikasi kaskade amyloid, belum menjadi terapi yang efektif. Yang ketiga,
Hipotesis Tau. Masalah dengan hipotesis amiloid telah menyebabkan banyak orang di AD bidang untuk menanyakan apakah protein gagal melipat kedua. Tau adalah mendorong sebenarnya kondisi neurodegeneration dan gejala. Hipotesis atau menyatakan bahwa fosforilasi tau yang berlebihan atau abnormal menghasilkan transformasi tau dewasa normal menjadi tau filamen helix berpasangan yang terbentuk di dalam sel sekarat. Kusut adalah serat bengkok yang merusak sistem transportasi sel vital yang terbuat dari protein. Biasanya, tau membantu menjaga sistem transportasi tetap di jalurnya, tapi masuk di daerah di mana kesukutan terbentuk. Untaian tau yang bengkok pada dasarnya menghancurkan sistem transportasi sehingga nutrisi dan persediaan penting lainnya tidak bisa lagi bergerak melalui sel yang akhirnya mati. Satu kesimpulan adalah bahwa penghinaan kumulatif dari beta amyloid dan tau mendorong penurunan kognisi meskipun kebanyakan orang berkembang beberapa pelak dan kusut seiring bertambahnya usia. Penderita DA cenderung memiliki lebih banyak keduanya. Ini telah menghasilkan banyak teori dan solusi yang diklaim. Meski sampai saat ini belum ada yang berhasil membendung AD. Selain itu, AD mempengaruhi banyak pihak dan membutuhkan perawatan pribadi yang padat karya dalam waktu yang lama periode penurunan. Di sini ada konteks kebijakan publik, pendanaan dan kebijakan inisiatif. Menguraikan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan konteks penyakit Alzheimer atau AD dan merangkum berbagai macam masalah di sekitarnya. Ini mengkaji mengapa AD menjanjikan untuk menjadi tantangan kebijakan di masa depan karena prevalensi dan biaya ekonominya meningkat. A. Pembuatan kebijakan untuk penyakit Alzheimer. Kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 3 tipe dasar: regulasi, distributif, atau redistributif. Kebijakan peraturan memberikan batasan atau pembatasan tindakan kelompok atau individu. Mereka memberikan aturan perilaku dengan sanksi yang didukung oleh otoritas pemerintah. B. Aktivitas kebijakan Alzheimer terbaru. Undang-undang Proyek Alzheimer Nasional atau NAPA disahkan dengan suara bulat di Gedung Kongres dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Obama pada tahun 2011. NAPA menyerukan Rencana Strategis Nasional Lintas Badan Federal untuk mengatasi krisis AD yang semakin meningkat dan dimandatkan Sekretaris Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan untuk mendirikan proyek Alzheimer Nasional. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati untuk kita semua.